Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Halo, salam Superpower Indonesia, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya, Motivator Kuncoro, yaitu motivator yang selalu memberikan motivasi, semangat, kebahagiaan, dan seterusnya, sehingga kita semua bisa mendapatkan bekal, inspirasi, motivasi, sehingga semua dari kita selalu siap menjalankan proses kehidupan di dunia maupun nanti bisa menjadi bekal di akhirat nanti, Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, perkenankan di pagi hari ini saya memberikan sharing terkait dengan Kapolri baru, ya. Kapolri baru yang sekarang adalah memberikan salah satu programnya adalah tilang elektronik. Yuk sama-sama kita sambut program baru ini sehingga bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan didukung oleh semua masyarakat, ya, semua masyarakat tentunya di seluruh Indonesia, sehingga semua masyarakat Indonesia bisa menjadi disiplin, taat aturan, ya, taat hukum. Ini adalah salah satu poin penting sehingga superpower Indonesia itu bisa terwujud, Bapak Ibu sekalian, ya. Di channel Motivator Kuncoro ini terkait dengan Kapolri baru, penyusunan kata-kata yang saya rangkai ini membicarakan tentang bagaimana sih kita masyarakat Indonesia yang sebanyak 270 juta ini jangan sampai dengan mudahnya menerima kabar hoax, kabar fitnah, kabar yang tidak valid, ya, kabar yang tidak berdasar, begitu ya. Oleh karenanya, kita diajak semua masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang bijak, masyarakat yang wise, masyarakat yang selalu cross-check terkait dengan informasi-informasi yang beredar, sehingga tidak terjadi lagi fitnah-fitnah, hoax-hoax, ya, berita tidak benar. Jadi perlu kita cross-check, perlu kita cari kebenarannya, sehingga kita memang betul-betul dapat mendapatkan informasi yang benar-benar valid, baik dan benar, Bapak sekalian, ya. Oke, terkait dengan Kapolri baru, Bapak sekalian, Kapolri baru yang pertama adalah kabar gosip adalah kabar semu. Bapak Ibu sekalian, bicara dengan gosip, artinya kabar ini belum layak benarnya, belum bisa dipercaya kebenarannya. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia, yuk sama-sama sebelum kita mendapatkan kebenarannya, jangan kemudian kita sebar, ya, kita sebarluaskan seperti itu, ya, sehingga makin banyak lagi masyarakat Indonesia yang mendapatkan kabar yang belum tentu benarnya, seperti itu, ya. Jadi semakin banyak lagi masyarakat Indonesia yang mendapatkan kabar yang belum tentu kebenarannya. Yuk sama-sama kita sebagai masyarakat Indonesia, calon negara superpower Indonesia ini, sama-sama kita menjadi masyarakat yang bijak, masyarakat yang tidak mudah dipengaruhi oleh berita-berita bohong, berita-berita hoax, ya, yang belum tentu kebenarannya. Sehingga yuk sama-sama kita cross-check dari sumber-sumber yang memang bonafide, yang memang sumbernya itu adalah bisa dipercaya. Banyak sumber berita yang bisa dipercaya. Tentunya kita masing-masing masyarakat Indonesia ini bisa mendapatkan berita-berita yang memang dapat dipercaya, sehingga Anda bisa kemudian memberikan informasi kepada teman-teman Anda, bisa menyebarluaskan berita itu, sehingga masyarakat Indonesia bisa mendapatkan informasi-informasi yang benar, valid, dan memang sesuai apa adanya, Bapak sekalian, ya.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pola pikir harus jernih mencernanya, ya. Jadi, pada saat berita itu belum tervalidasi kebenarannya, tentunya kita harus menahan diri, ya, menahan diri untuk bisa menyebarkan, ya. Ya tentunya biasanya kan secara alami atau secara insting pada saat kita mendapatkan informasi, mungkin melalui email, mungkin melalui telegram, mungkin melalui WA dan seterusnya dan sebagainya. Pada saat itu kita langsung bisa menahan diri, ya. Harus bisa jangan langsung disebarluaskan seperti itu ya, terkait dengan informasi yang baru kita dapatkan. Sebisa mungkin kita cross-check, kita cari tahu kebenarannya, apakah informasi yang baru kita dapatkan ini memang betul adanya, memang valid kebenarannya, seperti itu ya. Nah, kalau memang kita sudah bisa pastikan dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, ya, baru setelah itu kita bisa informasikan atau sebarluaskan kepada saudara-saudara kita seluruh tanah air, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ringan langkah dan ringan perilaku, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita terbiasa, Bapak Ibu sekalian, dengan begitu menerima informasi yang baru kita dapatkan, kemudian kita belum tahu jelas kebenarannya terkait informasi tersebut, tentunya kita merasa ringan, ringan berperilaku, ya. Ringan tanpa beban dalam hidup ini, mengingat kita tidak selalu menjadi orang latah yang begitu dapat informasi kemudian kita tanpa disaring, tanpa dicerna, tanpa di cross check kebenarannya kemudian langsung disebarkan, Bapak sekalian. Khawatirnya kalau memang kita tidak menyaringnya, kita tidak cross check terlebih dahulu, nanti bisa menyebabkan kita menjadi penyebar berita bohong, penyebar berita fitnah, penyebar berita hoax, meresahkan masyarakat Indonesia, yang itunya nanti bisa berujung kepada tindak pidana, ya, tindak kejahatan seperti itu. Walaupun memang di awal Anda tidak bermaksud demikian. Oleh karenanya, biasakan diri kita untuk bisa menjadi orang yang bijak, orang yang tidak terlalu latah untuk selalu menyebarkan berita bohong, sehingga Anda bisa ringan berperilaku, ringan melangkah dalam kehidupan ini karena merasa Anda menjadi pribadi-pribadi yang memang betul-betul selalu bijaksana menerima informasi dan menyebarkannya, Bapak sekalian, ya. Yang keempat, Bapak sekalian, bawalah kabar itu pergi bersama angin lalu, Bapak sekalian, ya. Jadi begini, kalau memang itu sudah dipastikan bahwasanya kabar itu adalah sifatnya kabar bohong, kabar hoax, kabar fitnah, janganlah kita menyebarluaskan, Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak perlu ikuti hawa nafsu Anda untuk bisa selalu menyebarkan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya, karena ini tidak baik, ya. Tidak benar, ya. Nanti bisa menyebabkan fitnah, kerusakan, kemudian bisa menyebabkan orang lain tidak nyaman dan seterusnya, ya. Bisa menjadi pemicu permusuhan, ya. Bisa menjadi merusak kesatuan Indonesia seperti itu, ya. Jadi yuk sama-sama biarkan, kalau sudah dipastikan kabar itu adalah kabar tidak benar, biarkan saja. Jangan kita sebarluaskan, cukup sampai di diri kita saja, Bapak sekalian, ya. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, runya adalah rugi terlalu jika kita menelannya mentah-mentah, Bapak sekalian, ya. Rugi, kita akan merasa rugi jika kita kemudian mendapatkan informasi yang belum kita cek kebenarannya, kemudian kita langsung sebarkan gitu, ya. Itu akan rugi sekali, mengingat ujung-ujungnya kita nanti kalau memang dinyatakan buktinya kuat sebagai penyebar informasi bohong yang belum tentu kebenarannya, Anda bisa dituntut pidana, Bapak sekalian. Ini kan sama sekali tidak menjadikan diri kita menjadi diri yang bijaksana, yang memang selalu sebelum bertindak itu lebih baik kita berpikir dulu, mencerna dulu sejauh mana kebenarannya informasi ini, begitu ya. Nah, oleh karenanya
Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang begitu naifnya, begitu teledornya, sehingga kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya ini kita sebarluaskan. Nanti kita akan rugi sendiri, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, oleh karenanya sebagai masyarakat superpower Indonesia, yuk sama-sama milikilah prinsip hidup yang baik dan benar, yang berdasarkan kepada norma agama, norma negara, norma sosial, dan norma etika. Jika prinsip hidup baik dan benar ini yang dilandaskan oleh 4 landasan tadi kita jalankan sebaik-baiknya, kita disiplin untuk bisa menjadi pribadi seperti itu, tentunya masyarakat superpower Indonesia bisa terwujud dalam waktu secepat-cepatnya. Untuk apa kita menunggu lama-lama kalau memang kita bisa mewujudkannya lebih cepat lagi, Bapak sekalian. Demikian sharing yang saya bisa sampaikan di pagi hari ini. Salam sehat, salam tetap semangat, salam bahagia, dan salam superpower Indonesia.